Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Via Optical Clinic, vision terapi pertama di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang pastinya tentang kondisi mata yang sering banget dijumpai di kolom komentar sosial media Via Optical Clinic. Oke, jadi hari ini aku nggak sendirian, tapi aku ditemenin sama Dr. Weni Puspitasari, salah satu spesialis mata di Via Optical Clinic cabang Grand Galaxy Bekasi Selatan. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak El, sehat? Sehat juga, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan membahas satu kondisi mata nih, Dok. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan tersebut, aku mau curhat nih, Dok. Kenapa tuh? Karena aku tuh punya teman nih, Dok. Temen aku ini tuh kondisi matanya tuh kayak ngantukan gitu. Kayak aku suka ngomong ke dia gitu, kok mata lu ngantukan terus sih kayaknya. Ini mah emang mata gue bawaan dari lahir. Oh ternyata ada ya, Dok, ya kondisi mata yang kayak setengah menutup gitu. Ternyata itu kondisi dari bawaan dari lahir. Nah itu namanya ptosis ya, Dok, ya. Kira-kira ptosis itu apa sih, Dok? Ya, jadi ptosis itu adalah suatu keadaan di mana memang kelopak matanya turun, lebih turun daripada normal ya. Jadi memang kalau dari sisi medisnya itu ada pengukurannya tuh, di mana sih kelopak mata yang sebenarnya turun dari normal tuh seperti apa gitu. Dan memang kondisinya bisa terjadi bisa terjadi pada satu mata, bisa terjadi pada kedua mata, dan memang penyebabnya bisa macam-macam. Tapi kalau tadi kasusnya Mbak El, katanya dia dari kecil udah kayak gitu, berarti kemungkinan besar memang ptosis yang terjadi itu memang bawaan dari lahir. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu gejala dari kondisi mata ptosis itu apa sih, Dok? Ya tadi pasti kalau dari sisi klinis yang kita temuin atau orang-orang lain lihat, kok kelopak matanya turun ya, atau tadi kayaknya ini orangnya kayaknya ngantuk mulu bawaannya gitu ya. Jadi memang kelopak matanya turun gitu, jelas. Nah memang kadar turunnya berbeda-beda. Ada yang turunnya memang setengah, ada yang tertutup total gitu. Dan tentu saja kalau memang hal ini terus terjadi, ya tentu bisa mengganggu fungsi penglihatan. Karena apalagi kalau misalnya munculnya ptosis ini ya di usia-usia yang memang terjadi pada anak-anak yang memang harus mendapatkan sensori penglihatan yang baik gitu pada usia-usia anak-anak gitu. Nah, jadi kan kita tadi udah tahu nih, Dok, salah satu penyebab terjadinya ptosis ini tuh karena dari bawaan dari lahir. Nah, selain bawaan dari lahir ada lagi nggak, Dok, penyebabnya? Ya, jadi untuk penyebab ptosis tadi selain dari lahir juga bisa terjadi karena akibat trauma nih. Jadi kalau trauma tumpul atau trauma benda tajam yang mengenai daerah area mata, ya tentu saja juga bisa terjadi ptosis, kelopak matanya turun. Lalu ada kelainan saraf gitu ya, kelainan-kelainan saraf tertentu yang juga menyebabkan si sarafnya ini lemah untuk mengangkat si kelopak matanya. Ya tahu ada memang karena ptosis yang disebabkan memang ada penyakit suatu saraf tertentu yang menyebabkan gangguan kelopak matanya menjadi terhambat. Jadi memang tentu banyak hal ya, dan pada usia-usia yang tertentu nih juga sering terjadi nih, misalnya pada usia di atas 50 tahun, 60 tahun tuh juga sudah mulai terjadi kelemahan dalam mengangkat kelopak mata nih. Jadi biasanya kadang-kadang muncul nih pada usia-usia yang udah menjelang tua ya, di atas 50-60 tahun, kayaknya kelopak matanya tuh agak sedikit lebih turun, dan memang bisa terjadi antara satu mata ataupun bisa terjadi pada dua mata. Oke, jadi kalau dari ptosis itu tuh termasuk sebuah kelainan penglihatan nggak sih, Dok? Ya tentu saja kalau ptosisnya tadi terjadi pada usia-usia tertentu yang pada anak-anak ya, tentu kalau tidak dilakukan tindakan dengan baik, tidak diatasi ptosisnya, lama-kelamaan ya tadi akan menimbulkan suatu kelainan penglihatan, ya akan menimbulkan kelainan mata malas. Akan tetapi memang biasanya kalau sudah lewat dari usia anak-anak, misalnya ptosis terjadi karena trauma ataupun pada penyakit tertentu yang kena saraf, ya tentu penglihatannya biasanya sudah tidak terganggu. Akan tetapi mungkin secara estetik ya tidak terlalu baik. Jadi sebaiknya memang tetap harus dioperasi untuk jika terjadi kelainan ptosis. Nah, kira-kira nih, Dok, ada nggak sih, Dok, cara untuk menyembuhkan kondisi ptosis ini? Ya, jadi pada umumnya kalau ptosis ini memang harus diketahui dulu memang penyebabnya apa. Itu harus karena memang sebenarnya pasti yang pertama adalah operasi. Cuman memang tekniknya bisa berbeda-beda tergantung dari penyebabnya gitu. Jadi memang yang pertama adalah dia harus dioperasi untuk orang-orang yang kena ptosis seperti itu, Mbak El. Oke, baik.
Oke, jadi seperti itu viewers pembahasan kita hari ini tentang ptosis. Nah, jadi viewers sudah tahu ya kalau misalnya seseorang yang memiliki mata, kelopak matanya itu setengah tertutup itu bukan berarti mereka ngantukan, tapi bisa jadi karena mereka bisa mengalami kondisi ptosis ini. Ptosis itu seperti yang tadi Dokter Weni udah bilang, kalau misalnya bisa terjadi karena bawaan dari lahir, trauma dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya viewers punya kondisi atau gejala ptosis ini, bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan bisa banget datang ke Via Optical Clinic, karena Via Optical Clinic itu pemeriksaan matanya lengkap, detail, dan komprehensif. Nah, kalau misalnya nih viewers pengen diperiksa sama Dr. Weni Puspetasari, bisa datang ke Via Optical Clinic yang cabangnya ada di Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. Nanti alamatnya bisa kalian temukan di link yang ada di description box. Oke, terima kasih Dokter Weni udah nemenin aku hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Dok ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Via Optical Clinic. Bye-bye. Via Optical Clinic, help you see better.